wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pisang Timur 05, Bapak Ibrahim SPDMM, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Hajaipah SPDI, Bapak dan Ibu Guru beserta rekan-rekan SDN Pisang Timur 05. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon CGP kita, Ibu Jarro SPD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul di kelas 2A dalam keadaan masih tetap semangat, ya, masih tetap semangat ya, Bapak Ibu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat yaitu pemaparan dari guru CGP kita Ibu Jarro, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yanti. Kepada Ibu Yanti kami persilakan. Bapak Ibu Guru dimohon berdiri sebentar. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, silakan duduk. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti yang telah memandu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Pisang Timur 05, Bapak Ibrahim SPDMM. Kepada Bapak Ibrahim kami persilakan.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Hazaifah selaku kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru yang hadir pada siang hari ini, terlebih khusus Ibu Zahra selaku narasumber pelaku diseminasi untuk budaya positif di SDN Pisang Timur 05. Mari sama-sama saya buka tubuhnya, bersama kita berdoa untuk kegiatan ini agar lancar dan dapat terimplementasikan dengan membaca Hamdalah. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, ada satu slogan atau apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah perkataan. Apa yang kita katakan akan menjadi sebuah perbuatan. Apa yang kita perbuat akan menjadi sebuah kebiasaan. Apa yang sudah kita biasakan akan menjadi suatu budaya. Kalau judul sini adalah budaya positif, kita sudah merangkai secara kuat dari mulai awal kita pikirkan secara tidak sadar, sampai kita berkata, sampai kita terakhir adalah melakukan budaya ini. Nah, ini harapannya sangat-sangat luar biasa. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut yang sudah jadi budaya, sepertinya ada yang janggal. Contoh, sholat itu sudah menjadi budaya, diawali dengan niatan yang sangat sakral di dalam diri kita. Ya, kita pikirkan dan seterusnya. Udah jadi budaya. Kalau kita tidak melakukan sholat, ada rasa yang janggal di situ. Ya, dalam satu perjalanan pun ada yang janggal. Bagaimana kita mengemas sholat tadi? Kita dalam perjalanan menuju ke Bandung atau menuju ke Aceh kita melakukan seperti apa? Ya, kemudian dalam situasi itu ada solusi-solusi yang diberikan. Waktu dalam perjalanan ada solusinya. Sholat kalau dalam perjalanan jauh, bagaimana cara? Boleh dilakukan apa namanya? Ya, di jamak. Dalam perjalanan juga kita makan sakit. Kita bukan tidak meninggalkan sholat, tapi tetap kita sholat. Ada solusinya. Sampai ini akhir solusi sholat cukup dengan isyarat. Ya, entah dengan tadi kalau bisa dengan isyarat mata terakhir ada gerakan lima. Jadi tetap menjadi budaya yang sudah menjadi serasa kewajiban utama, ya, dan janggal untuk ditinggalkan. Kemudian kalau ada peninggalan yang puasa ditinggal, ada solusi-solusi yang kita lakukan. Nah, harapannya budaya positif juga bukan sekedar slogan baru. Jangan ini menjadi di awal baru sebuah perkataan, belum jadi kebiasaan. Ini mungkin diceritakan dari sebenarnya cerita positif itu bukan cerita hal baru. Sudah kita lakukan kebiasaan rutin sebelum jam masuk. Jam masuk ke sekolah jam 7. 6.30 kita melaksanakan kebiasaan. Ya, sampai dalam proses pun dalam KBM ada kebiasaan. Setelah belajar pun setelah KBM ada kebiasaan. Ini kita harus lakukan. Jadi sekali lagi untuk kebiasaan yang positif yang kita teruskan nanti kalau kita jadikan sepakatan kalau perlu, ya itu sudah menjadi budaya. Bapak Ibu, seharusnya nanti mudah-mudahan masuk ya. Di dalam visi-misi kita ada tertulis peduli lingkungan. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya, ada kata peduli lingkungan. Nah, kemudian apa yang diturunkan dari visi-misi tersebut, ada satu solusi biar anak itu peduli pun apa yang kita lakukan. Ini loh, sekolah kita terlalu luas, di tangan oleh orang, umum, tidak reda, sehingga kita ada predikat negatif. Ada solusi yang kita kondisikan, yaitu pembagian wilayah supaya kerja kita ringan. Hasilnya ada dari mulai pintu gerbang di sana, ya, dari pintu gerbang sampai pohon belimbing sampai ujung kolam sini.
Itu meringankan. Coba budaya peduli lingkungan itu kita tanamkan. Anak menyiram tanaman, anak memberi pupuk tanaman, anak memetik atau mencabut pohon-pohon yang mati dan seterusnya. Tanamkan dulu itu. Jadi sudah masuk ke budaya. Jangan kita baru tugas intervensi, disuruh lagi, intervensi masih. Tapi bagaimana tentang anak, dia kayaknya nggak nyaman kalau nggak melakukan. Nah ini tolong Bapak Ibu, kita sendiri dalam hal budaya positif ini jangan lagi sekali maaf, jangan lagi sebatas kata-kata, tapi harus tindakan. Nanti saya berharap tuh yang tadi menjadi kesepakatan positif kalau memang itu ini kan cuma diskusi budaya positifnya pengenalan. Cuma kalau bahasa saya kemarin terakhir, bagaimana kita tindakan, bukan lagi memikirkan perencanaan, bukan lagi memikirkan pengetahuannya, tetapi tindakan. Ya, kok begitu Pak? Ya karena sekarang zaman sudah terbalik. Zaman sekarang ada literasi, hal-hal yang lain, baca sendiri, cari informasi sendiri. Bahasa saya tadi kejar bola, gitu ya. Nah itu salah satu budaya Cina. Apalagi yang bisa diterapkan yang memang kebutuhan sekolah. Apa sih permasalahan kita di sekolah ini apa nih? Ya tadi jelas ya, peduli lingkungan sangat-sangat jelas. Kok kita dihormati di atas, ya, dan seterusnya. Nah, contoh kedua, kita masih menemukan anak yang mengatakan kebun binatang masih terucap oleh anaknya. Kita masih mendengar. Coba terapkan budaya positif supaya itu hilang. Bagaimana caranya? Ya. Terus kita masih melihat anak yang terlambat datang. Bagaimana kita melakukan budaya positif tadi supaya dia disiplin? Salah satu kita coba buat surat, kemarin terakhir sudah diskusi dengan PK, bikin seperti nota atau apa, nota kwitansi atau apa yang lapis 3. Jadi seperti persis itu kwitansi lah yang lapis 3. Jadi pada saat anak terlambat ada namanya, kelas berapa, alasannya apa, tanda tangan tadi salah satu dari guru piket kah, wakil kepala sekolah kah, kepala sekolah kah, atau operator. Tanda tangan situ ada 3 lembar, satu buat arsip sekolah ada di operator, satu buat guru, buat anak sendiri, dan satu buat wali kelasnya. Jadi ketahuan sering terawat datang siapa sih. Nah itu dengan sendiri dia menerima surat-surat itu, akhirnya apa? Intervensi juga berlaku sehingga budaya muncul. Ya sehingga dia jaga untuk melakukan terlambat. Itu tuh. Jadi ada solusinya. Kemudian Bapak Ibu, apalagi permasalahan kita? Ya, contoh permasalahan yang secara keseluruhan terupdate, bagaimana tentang iklim yang sekarang terjadi. Ya, dengan adanya efek rumah kaca ini, suasana dunia, sistem dunia berubah. Yang ending akhirnya dikhawatirkan salju yang ada di kutub utara dan kutub selatan mencair karena panasnya lingkungan dunia, sehingga di kutub mencair. Kalau mencair itu berarti ada penambahan air dari salju tadi yang ada di sana, sehingga daratan atau airnya, air akan semakin meluap. Jadi dikirakan nanti banyak daratan yang hilang. Itu dampak yang secara logika disampaikan, belum dampak lainnya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sebenarnya kalau kita konsen ke adiwiyata, konsen ke lingkungan hidup, banyak hal-hal yang perlu kita sikapi situ. Bagaimana pola pikir anak terhadap ekosistem yang terjadi. Tadi, mohon maaf, ini sekarang depan kita sangat mudah buah-buahan. Ya, masih ada yang menjual 5.000 sekilo. Masih ada. Ya. Saat ini masih murah, nanti bisa jadi 100.000. Kenapa? Nanam salaknya udah bingung kapan ditanam. Baru tanam sudah mati karena masuk musim kering. Ya, atau dan sebagainya. Jadi terkait musim ini, musim hujan dan semua terpengaruh. Contoh kemarin durian kalau Bapak Ibu menganalisa, durian itu biasa dijatuh di bulan Desember, ya.
antara November, Desember lah, Oktober, Desember itu durian. Kemarin masuknya di Januari akhir dan masuk Februari, durian manggis baru keluar. Ya, ada pergeseran waktu dia panen kasar gitu. Nah, kalau disikapi itu bicaranya ke dunia luar, permasalahan apa yang kita harus jawab menjadi budaya positif, ya. Nah di sekolah, apalagi jurusan ini anak kok malas belajar, kejujurannya belum ini apa dan seterusnya. Jadi jujur, salah satu kita bisa lakukan tentang waktu saya amanahkan ke buah as ya, masalah. Bagaimana mengkondisikan adanya kantin kejujuran, kita jualan tanpa ada penjaga. Jadi anak ambil sendiri, bayar sendiri, itu godaannya sangat-sangat tinggi. Nah, tetap kita nggak harus begitu, tetap harus terawasi, jangan bangkrut banget. Karena tadi solusi seperti apa sehingga tertanam mereka benar-benar jujur, apa yang diambil itu yang dibayar. Ini harus ada terus terkait kejujuran, apalagi kita, ya. Untuk anak itu kalau tidak salah di PP nomor 10 masa zamannya SBY itu terkait karakter. Kemudian ending akhir sekarang yang kita lakukan adalah terkait karakter adanya di P5. P5 dimensinya ada 6 ya. Benar? 6 dimensi itu kalau saya menggunakan rumus roti manis. Makan roti manis, makan roti manis. Maknya itu apa? Mandiri bisa, oke, mandiri. Kan itu berkebinekaan global, misalnya makan. Rohnya itu gotong royong. T-nya itu kreatif misalnya. Ya, terus D-nya apa? Mandiri. Tadi ada mandiri ya, ada mandiri di situ. Terus ada selain kreatif ada bernalar kritis, gitu ya. Itu untuk mempermudah kita lakukan ke sana. Ya tadi yang belum adalah berkeimanan ya, maknanya berkeimanan bantuan yang masih ya. Baik, Bapak Ibu, itu terjemahkan karakter tadi, karakter apa di situ terkait dengan dimensi yang ada dalam profil pelajaran Pancasila yang sangat-sangat kita butuhkan, perlu kita menjadikan budaya sekolah ini. Oke, Bapak Ibu, saya fokus ke lingkungan. Seandainya tadi lingkungan tadi sudah teman-teman kita warga sekolah peduli saja sudah menjadi budaya, insya Allah sekolah itu menjadi terbaik Bapak Ibu. Oke, jadi itu yang perlu saya ingatkan dan sampaikan dalam kegiatan ini. Kemudian dalam momen ini saya mengingatkan ke teman-teman buat yang memenuhi syarat menjadi guru penggerak. Ya sekali lagi saya ucapkan berkali-kali, perubahan itu pasti itu bisa dilatar belakangi dengan intervensi atau dari diri sendiri. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu, ada sebuah telur itu kalau dipecahkan dari luar dengan pecahkan dari dalam, mana yang lebih bagus? Dari luar atau dari dalam? Saya ulang, telur jika dipecahkan, mana yang lebih bagus atau baik? Dipecahkan dari luar atau dipecahkan dari dalam? Dari luar ya, dari ceplok dari luar. Tetapi bukan itu dulu. Kalau dari luar juga itu jadinya telur dadar, ya, telur rebus dan seterusnya. Tapi kalau telurnya dari dalam, muncullah kehidupan baru. Anak ayam itu pecahkan telurnya dari dalam, sehingga muncul kehidupan baru. Ya, tidak perlu dipaksa, ya kan gitu. Tunggu 21 hari dengan kondisi yang senyaman mungkin, yang memisah, dia akan keluar, dia akan bisa pecahkan telurnya. Nah, itu yang diminta. Jadi benar-benar tidak ada rangkaian dipaksa di sana. Ya, proses sistem terjadi. Kita nggak tahu itu terjadi proses berapa telur lagi. Jadi harapannya dengan kondisi saat ini, dengan terupdate-nya kurikulum kita, ya, dengan kondisi banyak persyaratan yang harus kita lakukan, maka kita berusaha jangan sampai diintervensi. Nikmati saja. Kalau intervensi itu ada tekanan, ya, ada rasa yang tidak nyaman di situ. Tapi kalau budaya Bapak Ibu biasa ditekan, wassalam.
Ya, ada orang nggak bergerak kalau belum diketok. Ya, ada seperti itu. Nah, ini wassalam untuk seperti itu. Kalau udah jadi budaya, rubahnya susah. Jadi Bapak Ibu, itu kemudian budaya contoh ini Bapak Ibu. Kenapa sih kita hari Senin upacara kok nggak berhasil sampai sekarang menyiapkan kondisi yang terbaik buat anak upacara? Ya, Pak, anak-anak ya sudah, kalau Bapak Ibu nyerah dengan kondisi begini wassalam. Tapi Ibu harus ada, Bapak harus ada inovasi kreativitas. Seperti apa sih? Coba bayangkan kalau anak itu dari atas sudah baris bel, kemudian dia turun entah dengan niatnya apa sampai sini baris rapi. Ya, sederhananya gambaran di militer ya. Dengan kebanggaan kelasnya, dengan kebanggaan teamworknya di lapangan defile, di lapangan diam. Jadi itu kita belum ada acuan ke sana. Atau minimal tadi nggak perlu lagi kita tentu anak baris. Mohon maaf, ya guru asumsi nggak perlu. Kalau saat ini masih perlu, berarti kita masih gagal. Yang perlu mereka punya ketua mimpin, siapkan dulu tugasnya masing-masing. Ketua sudah mimpin diambil alih oleh pemimpin upacara. Sekali lagi, kata kunci tidak ada kita perlukan, kecuali adalah pengatur upacara mengkondisikan tadi ya. Sekali lagi gambaran sana ya. Jadi itu semoga destinasi hari ini dengan budaya positif dan bisa nanti segera terlaksana dengan baik dan terimplementasi. Kata teks kabar dari saya, terimplementasi dalam kehidupan warga sekolah, warga satuan pendidikan di SDN Pisangan Timur 05 pagi. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan yang luar biasa. Kesimpulannya, mari kita sama-sama terapkan budaya positif di lingkungan SDN Pisangan Timur 05. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu ke acara inti pemaparan dari calon guru penggerak kita, Ibu Jarro, tentang disiminasi budaya positif. Kepada Ibu Jarro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Baik, hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan kesehatan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibrahim SPD, Bu Haji, Bu Diva, dan Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ceritanya, ya, karena saya sudah mempelajari tentang modul budaya positif di modul 1. Nah, karena berbagi, jadi nanti mohon untuk masukannya atau sekiranya ada yang perlu ditambahkan, saya sangat mendambakan itu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama ngobrol santai di sini ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke materi, biasa pantun dulu ya. Oke, minta cakepnya ya Bapak Ibu ya. Belum. Siang hari makan tahu, minumnya jus kurma. Selamat siang Bapak Ibu guru, tetap semangat belajar bersama. Nah, ini saya lihat ada yang sudah mulai mengantuk ya karena jam rawan. Jadi sebelum kita mulai, kita mau ice breaking dulu. Tapi berpasangan nih ice breakingnya. Kita bertepuk tangan. Jadi double this, double that, ya. Ya, jadi double this, double that, double this, double that, double this, that. Ya. Ya. Double this, double that, double this, double that, double this, that. Ya. Gimana? Ya, boleh
this, double, double, dab, dab. Double this, double dab. Double, double this, dab. Oke. Baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, biar tambah semangat nih tadi. Biar nggak masuk. Baik ya, silakan. Baik. Bapak Ibu, seperti judulnya budaya positif tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tepat sekali ya. Jadi sebenarnya kita tuh sudah biasa melakukan hal positif, kebiasaan positif. Tapi bagaimana kebiasaan tadi bisa membudaya? Artinya kita melaksanakan dengan konsisten. Jadi apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada intinya budaya positif ini balik lagi untuk siapa Bapak Ibu? Baik, untuk murid. Ya, jadi kita melakukan budaya positif ini untuk siapa? Untuk murid. Kembali lagi ke murid. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, apa saja sih yang kita pelajari dalam budaya positif? Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, iya. Mungkin ada istilah yang baru ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar nanti. Silakan Miss. Baik. Iya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kenapa baru ya? Bapak Ibu mungkin ada yang punya pendapat. Kenapa disebut baru? Apa Miss? Mungkin Miss mau memberikan. Iya, karena ada profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya sampaikan di visi kemarin, bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah salah satu tujuan pendidikan, gitu ya. Jadi gimana nih? Oh, sekarang itu tujuannya tidak hanya nilai, bukan mentransfer ilmu saja, tapi bagaimana anak-anak memiliki karakter yang kuat. Makanya ada profil pelajar Pancasila, gitu ya Bapak Ibu. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Mau kita nyanyikan bersama? Boleh. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Baik, yang pertama tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu nih atau mau memberikan pendapatnya tentang disiplin positif. Seperti apa sih disiplin positif itu? Iya, gimana? Datang tepat waktu. Ya, coba Pak Eka. Oh iya. Oke, datang tepat waktu. Oke, itu konkretnya ya, aplikasinya datang tepat waktu. Tapi disiplin positif sendiri itu apa sih? Ada yang mungkin Bapak Ibu? Ya, mungkin konkretnya tadi ya, datang tepat waktu itu termasuk aplikasi dari disiplin positif penerapan. Ya. Disiplinnya Bapak mungkin. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tadi saya titip pesan ya, lagu ini tolong diulang di tiap kelas, di tiap hari, setiap hari, biar jadi terkait disiplin positif. Ini pandangan saya. Tadi bagi disiplin kita tahu ya, secara kita untuk melakukan apa tertib dalam sehari-harinya. Nah, disiplin sini ada disiplin positifnya. Entah itu yang pasti yang jadi ujung tombak utama disiplin positif karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang positif itu kita tinggalkan. Kemudian karakter berperilaku ya, tindakan positif tadi.
kita contoh ada di sini ada 5S ya, itu merupakan disiplin positif. Ya, untuk sapa, salam, senyum, salam, sopan, santun, lagi senyum ya. Ya, itu satu budaya positif yang kita terapkan. Nah, di kelas seperti apa kita terapkan? Jadi saya agak keluar kalau kita lihat-lihat di YouTube, dengan anak datang, guru sudah di depan pintu, kemudian situ ada 3 pilihan, ya, dipeluk atau hormat atau saling dan seterusnya. Itu juga budaya positif menurut saya, yang kita jadikan kebiasaan. Hal anak itu datang tepat waktu ending akhirnya, karena pas sudah ditunggu gurunya dan dia akan senang. Ya, datang sudah ada tos dan seterusnya. Itu hal-hal yang positif. Nah, kemudian juga positif selain karakter, ya positif pemikiran. Ya, pola pikir kita yang positif seperti apa tadi, beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Ya, tadi sudah disinggung tentang paradigma baru. Bagaimana kita menyiapkan diri kita dengan disiplin positif, siap untuk melaksanakan paradigma baru. Mungkin itu, panjang lebar bisa satu. Konsekuensi berarti kan akibatnya. Nah, siswa ini, si Iva, dia nggak ngerti harus berjam mana dalam belajar matematika. Jadi dia pilih sesuatu yang dia suka, yaitu menggambar, diam. Nah, ketika tadi kan belajarnya berdiferensiasi, maka sebaiknya guru memahami hal tersebut. Apa yang terjadi dengan Iva sebenarnya? Lalu dia tergagap. Ketika si anak tergagap, sebaiknya anak-anak yang lain tidak boleh menertawakan hal tersebut, karena itu sebenarnya sudah menjadi hukuman buat dia karena tidak memperhatikan. Lalu mengapa gurunya malah menambah hukuman tersebut dengan memberikan peluang buat anak-anak lain supaya menertawakannya lagi, ditambah lagi, suruh maju lagi, pegang hidung lagi. Apa hubungannya pegang hidung? Maksudnya ini saya gitu atau apa? Jadinya semakin akan membuat Iva kembali lagi tadi seperti yang Bu Zahra mau arahkan mengenai disiplin positif, itu tidak akan terjadi karena siswa motivasinya turun. Untuk apa aku datang ke sekolah? Dipermalukan seperti itu. Nah, jadi konsekuensi kembali yang ke slide yang berikutnya, Bu Ganti mohon izin. Nah, ini adalah salah satunya yang termasuk dalam hukuman. Buat apa? Capek nulisnya. Nah, nggak ada hubungannya. Jadi harus sesuatu yang sifatnya konsekuensi. Misalnya dipanggil orang tuanya beberapa kali nggak datang, terus ditanya kenapa sih kamu nggak gitu. Terima kasih banyak. Tepuk tangannya dulu dong. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya Miss. Ini memperjelas nih, jadi ya. Jadi memperjelas ya, apa sih hukuman dan konsekuensi. Tepat sekali. Jadi kalau hukuman itu, ya anaknya nggak tahu nih, tiba-tiba dikasih sesuatu dan harus melakukan. Dan biasanya itu tadi membuat rasa tidak nyaman di dalam diri anak. Ya, entah itu tersakiti atau tadi tidak nyaman. Kalau konsekuensi, jadi harus ada apanya dulu nih Bapak Ibu. Kalau konsekuensi nih Bapak Ibu. Seperti nomor 2. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Oke, bagus. Ada hubungannya. Terima kasih. Iya. Apa misalnya belum warm up gitu. Belum pemanasan gitu ya. Jadi kalau yang kedua nih termasuk konsekuensi. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Pak Sahlan mungkin? Kalau ada nggak yang kayak gini Pak Sahlan? Kira-kira hukuman atau konsekuensi nih Pak Sahlan? Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau di lapangan ya. Iya. Iya. Konsekuensi. Jadi anak sebenarnya sebelum diberikan konsekuensi ini dia udah tahu apa ya Bapak Ibu? Kira-kira kesepakatan aturan. Oh, kalau saya terlambat saya siap-siap nih. Gitu. Berarti harus sudah dibuat sebelum tindakan itu terjadi. Tapi kalau tadi yang pertama, bisa aja, nulis, bisa aja sikap WC gitu ya. Nah itu anak belum tahu tuh, belum ada kesepakatan di balik itu. Jadi ya Bapak Ibu, jadi bedanya hukuman dan konsekuensi itu bisa kita lihat dari contoh tersebut. Nah nomor 3, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, kalau bisa begitu, WC kita bersih ya Bapak Ibu ya. Iya, baik, makasih. Lanjut. Ya, jadi hukuman konsekuensi. Ya, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kalau tadi tentang hukuman dan konsekuensi,
Nah, ini ada lagi studi kasus. Ibu Anas, guru SD, guru kelas 1 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Ya, kita lanjut. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal itu terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Kira apa yang terjadi ya? Kenapa bisa kembali lagi rebutan? Tidak antri lagi. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang mungkin tadi Miss, silakan Miss. Ya, bergilir Miss. Silakan. Bu Hera deh. Bu Hera, boleh silakan. Silakan Bu Hera. Kenapa ya kok bisa kembali lagi tidak tertib? Kalau menurut saya, karena tadinya anak-anak itu biasa dikasih dengan stiker, ya, biasa dengan kalau dapat sampai dapat bintang banyak, dia akan lebih termotivasi. Tiba-tiba Bu Anasnya sakit, nah digantikan sama Pak Heru. Mungkin karena tidak ada stiker bintangnya, jadi anak-anak ya, nggak ada stiker bintangnya nih, jadi nggak semangat lagi. Itu menurut saya. Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangannya Bapak Ibu. Iya. Jadi itu ya, karena tadi dikasih stiker bintang, jadi ada imbalannya tuh, dia mengharapkan imbalan, jadi termotivasi. Kemudian ketika nggak masuk Bu Anasnya, tidak masuk, diganti Pak Heru, nggak ada stiker bintang, aku tidak mau antri. Nah, artinya dengan memberikan imbalan atau yang kita sebut penghargaan ya Bapak Ibu ya, bagaimana motivasi anak tersebut terjadi dalam jangka apa tuh? Jangka pendek, hanya saat dikasih imbalan saja. Tapi ketika imbalan itu tidak diberikan, tidak ada, balik lagi. Berarti apa yang muncul dari dalam muncul motivasi apa itu namanya Bapak Ibu? Motivasinya intrinsik, maka Ekstrinsik. Iya, berarti motivasi yang dari luar. Nah, berarti tadi sifatnya dalam jangka pendek. Sebentar aja di situ ribut lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi saya pernah mengaplikasikan ini, ya dalam sebulan. Ternyata kok tetap aja ya. Ternyata menurut penelitian penghargaan itu tidak selamanya membawa hal positif. Salah satunya ini motivasinya jangka pendek, tidak dari dalam diri siswa tapi mengharapkan tadi, iming-iming tadi. Ya, silakan Miss lanjut. Nah, ya. Nah, terus ada cara lain tidak ya Bapak Ibu? Tanpa diberi penghargaan nih murid-murid bisa antri di depan kelas. Kira-kira apa kira-kira yang perlu dilakukan biar anak-anak ini punya kebiasaan antri di depan kelas tanpa diberi stiker? Mungkin Bu Hera, siapa Bu Hera? Cara lain agar kelas 1 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker. Mungkin ada ice breaking gitu ya Bu. Iya, mungkin ada ice breaking ya, biar lebih semangat. Jadi anak-anak masuk tuh karena memang saya ini nih senang gitu ya, menghadapi belajar dengan bu guru, bertemu teman-teman gitu ya. Jadi ada ice breakingnya. Kalau ini kan juga ngantuk ice breaking langsung semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan nih selanjut. Nah, menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi misalnya ada anak membuat huruf A, gitu. Jadi
Di mana letak penghargaannya? Ya di situ, ketika dia bisa melakukan hal baru, melakukan sesuatu. Kon selanjutnya juga mengumumkan bahwa pernyataan hasil pengamatannya ya, bahwa tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama itu memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Bisa. Baik, kita lanjutkan nih. Oke, jadi yang pertama menurut penelitian Kon tadi bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya sebentar tuh dia termotivasinya. Nah, jangka panjangnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau terus ya, disiplin positif. Kalau terus-terusan dikasih imbalan, jangka panjangnya? Enggak, jadi Iya. kalau maksudnya kan imbalan itu sebenarnya adalah bentuk penghargaan dari suatu achievement. Nah, ketika si anak itu mendapatkan sesuatu, ada achievementnya, di misalnya kayak tadi Rizal bilang, oh saya berhasil melakukan ini. Yang pertama dilakukan adalah dia pujian dulu, adalah acknowledgement dulu. Dikasih dia acknowledgement, pengakuan dari kita, supaya yang paling tinggi dari kita mau itu adalah aktualisasi diri ya kan. Nah, ketika anak itu mengalami yang namanya aktualisasi diri, dia merasa dihargai, dia merasa dipuji dengan hasilnya yang baik, insya Allah nanti motivasi itu datang dalam dirinya. Aku merasa dihargai loh. Itu nggak perlu lagi pakai stiker, pakai sesuatu yang sifatnya material, tapi lebih kepada sesuatu yang sifatnya mendalam tadi, sesuatu yang dari dirinya, value yang tadi disebut sama Bapak juga. Iya, seru ya, bagus. Ya, jadi itu jangka panjangnya. Kalau terus-terusan dikasih, kita harapkan memang ada motivasi. Nah, tapi kalau untuk versinya Kon ini, jangka panjangnya adalah murid bergantung, menjadi ketergantungan. Iya, jadinya ada hal negatifnya. Ternyata jangka panjangnya pun tergantung. Kalau nggak dikasih ini nggak mau. Aku kalau nggak dimasakin mama nggak mau ini. Kalau nggak dikasih uang jajan lebih aku nggak mau ini. Gitu. Jadi bukan hanya dikasih imbalan ini, tapi ada hal-hal lain yang tadi merasa bergantung. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, ya. Kemudian merusak hubungan. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Merusak hubungan. Hati-hati nih di rumah tangga ya. Ya, jadi merusak hubungan ini, ya, boleh, Miss mau sampaikan, boleh? Oh iya. Oke. Merusak hubungan maksudnya. Aku pikir Bu Guru akan kasih aku sebelah gak dikasih lagi. Oh, gitu. Kekecewaan gitu ya. Kekecewaan Iya, baik. Iya, merusak hubungan, kekecewaan timbul. Nah, yang kedua, selain kekecewaan dari anak ke orang tua atau ke gurunya, yaitu merusak hubungan sesama teman. Karena ketika ada yang diberikan, terus yang tidak, bagaimana rasanya? Kecewa, iri. Nah, dari kecewa, iri tersebut timbul kecemasan. Nggak usah aja deh, dia aja yang dapat, pasti dia lagi deh. Ada yang ranking 1, pasti dia lagi deh. Aku mah ranking 7, mana ada gitu. Jadi merusak hubungan tadi. Ya, padahal kita niatnya biar memotivasi, ternyata ada sisi negatifnya. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Ini berdasarkan penelitian dari Kon ya Bapak Ibu. Jadi diberikan sesuatu treatment, ya. Yang satu diberikan value atau tadi imbalan, yang satu tidak. Ternyata lebih banyak yang salahnya, yang kualitas menurunnya ketika diberikan value atau imbalan. Jadi orang itu harus kerja kalau ada value-nya, gitu. Tapi kalau yang satu, yang ya kamu benar nak, hanya itu saja, bentuk apresiasi tadi, ternyata lebih banyak benarnya, lebih banyak ketepatannya, karena dia teliti, tidak mengharapkan apapun, gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan ini menghukum. Ya, dia ranking 1, aku ranking 2 ya, aku kok ranking 2 sih, kenapa nggak ranking 1? Karena dirinya terhukum dengan tadi melihat temannya yang bisa ranking 1, padahal dia juga sebenarnya punya potensi itu, tapi karena sudah terjas, sudah melihat itu, jadi dia merasa dihukum bahwa dia tidak bisa ranking 1. Kemudian, nah ini motivasi dari dalam diri. Ini yang kita harapkan tadi dari penghargaan, adanya motivasi dari dalam diri. Nah berarti perlu nggak Bapak Ibu kita kasih penghargaan? Perlu, tapi bentuknya, ya mungkin tadi dengan iming-iming sesuatu hal, ya kalau kita lihat, wah ini nggak bisa terus-terusan nih. Atau kita perlu, ya kamu bagus nak, selamat ya, sukses. Nah itu udah bentuk penghargaan. Jadi nggak perlu
bentuknya dengan oh ini kasih jeruk lagi, tidak. Tapi kita berikan apresiasi yang sesuai sehingga anak tadi muncul motivasi dari dalam diri. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Berawal dari apa nih Bapak Ibu keyakinan kelas nih? Kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan berarti harus dari siapa dulu nih yang terlibat nih? Dua-duanya. Iya, harus ada dua pihak yang terlibat, tidak satu saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan lanjut nih. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor Bapak Ibu? Kenapa sih kita punya peraturan itu Bapak Ibu? Untuk apa? Keselamatan, safety. Ya, tapi apakah ada yang melanggar? Ada. Siapa tuh kira-kira yang melanggar tuh? Oh, kalau dekat-dekat katanya gitu. Kalau yang naik motornya dekat-dekat ya, masih lingkungan sini ya. Nah, oke. Terus peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Ya, kenapa harus pakai masker? Terus kenapa yang tidak? Gitu ya. Nah, berarti di sana ada pihak tadi yang tidak melakukan tadi melanggar peraturan. Jadi peraturan ini dibuat apakah kedua belah pihak Bapak Ibu? Peraturan yang pakai motor sama yang pakai masker sebenarnya itu dibuat melibatkan dua belah pihak atau hanya satu orang aja yang bikin? Kalau naik motor pakai helm, sekarang pakai masker ya? Gimana Bapak Ibu? Tetap melibatkan dua belah pihak? Bu Elena? Iya, harusnya iya. Jadi kalau harusnya iya, berarti semua pengendara motor harusnya apa Bu Elena? Iya, tapi pada kenyataannya tidak. Berarti peraturan ini namanya peraturan. Berarti hanya satu orang yang membuat atau satu pihak. Atau bisa juga ini dua belah pihak, tapi yang tidak melakukan tadi belum memiliki kesadaran bahwa saya ketika naik motor biar safety, biar selamat aman pakai helm, bukan cuma nutupin panas doang, tapi untuk keselamatan. Gitu, Bapak Ibu ya. Baik, lanjut. Nah, keyakinan ini membuat seseorang melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dalam diri. Sementara kalau kita buat peraturan di sekolah ini ada peraturan Bapak Ibu. Apa contohnya Bapak Ibu? Peraturan anak. Memakai seragam. Datang tidak terlambat. Baik, terima kasih Bu Elena. Ya, apa Miss? Mengerjakan PR. Nah, biasanya peraturan itu membuat orang merasa takut dihukum. Oh iya, kalau mengerjakan PR berarti aku takut dihukum nih, entah bisa terap nggak kerjain PR, gitu ya. Oh kalau seragamku nggak benar nanti aku disuruh maju di tiang bendera, misalnya seperti itu. Nah, ada ketakutan jika tidak mematuhi. Sama pengendara motor juga gitu ya Bapak Ibu ya. Di nggak pakai motor, nggak pakai helm, ditilang. Sekarang headlight di mana-mana. Ya kan, kalau dekat doang mah nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau udah keluar, nah itu berarti ada ketakutan, takut dihukum. Nah, kita ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berarti kalau keyakinan sekolah, kesepakatan siapa Bapak Ibu ya? Semuanya, warga sekolah, Bapak kepala sekolah, kita sebagai pendidik dan murid, bahkan orang tua. Begitu. Jadi ya, biar melahirkan tadi adanya kesadaran. Baik, pembentukan keyakinan sekolah ini bersifat abstrak. Kalau peraturan pakai helm, kalau keyakinan tuh contohnya jujur itu seperti apa sih? Nah, baru terlihat tuh ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, yang kita yakini tuh tadi kayak jujur. Harus apa sih kita sesama teman atau sesama di antara guru misalnya harus saling apa Bapak Ibu? Menghargai. Nah itu kan universal ya. Yang kita tinggal di Jakarta, tinggal di Papua, tinggal di luar negeri itu kita yakini bahwa kita sesama manusia harus saling menghargai. Jadi pernyataan-pernyataan universal.
Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Mana tuh dalam bentuk positif? Contoh tadi Bu Elina bilang tidak terlambat ya Bu Elina ya. Nah, datang tidak terlambat. Positifnya seperti apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Karena Bapak Ibu ternyata itu menurut penelitian, jadi kalau sudah ada tidak datang terlambat ke sekolah, anak-anak membacanya bukan tidaknya, tapi terlambat datang ke sekolah. Jadi besoknya, saya bacanya terlambat Bu, jadi saya terlambat gitu ya. Padahal ada kata tidaknya. Nah, untuk keyakinan kelas kita ganti, ubah ke dalam bentuk yang positif. Jadi datang ke sekolah tepat waktu. Jadi yang diingat anak, oh iya ke sekolah harus tepat waktu, gitu ya Bapak. Kemudian keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah diingat oleh anak. Karena kalau sudah diingat, diyakini anak melakukan sesuatu tindakan, dia berpikir dulu, oh iya, saya harus datang tepat waktu. Oh iya, sama teman harus saling menghargai, begitu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kesepakatan kelas ya. Bagaimana tuh ininya, prosesnya biasanya diawali dengan apa Bapak Ibu? Ya Miss, iya brainstorming ya. Silakan monggo. Boleh ya. Oke Miss. Pakai jadi anak-anak biar ada brainstorming betul. Terus apa nih yang mau kita lakukan gitu. Mau ini nanti setelah itu kita break ini nanti di sedikit lagi gitu supaya yang poin itu anak-anak semuanya tahu dan mana nih yang bisa kita lakukan gitu ya itu semua jadi Baik, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu dong. Iya, ini menunjukkan waktu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi benar. Jadi setiap murid, setiap anak tuh punya kontribusi yang sama. Jadi jangan ya udah yang ini aja, yang pintar aja, oh yang ini aja, tidak. Semuanya bisa memberikan pendapatnya. Nah, nanti kita yang merangkumnya atau mengelompokkannya. Misalnya anak-anak biasanya bahasanya negatif ya Bapak Ibu ya. Misalnya tidak terlambat ke sekolah, ada lagi jangan terlambat. Nah, itu bisa digabungin jadi satu, berarti datang tepat waktu. Gitu ya. Tidak berisik di kelas, jangan lari-lari di kelas. Nah, berarti itu apa tuh Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang bisa kita buat. Nah, tertib di kelas, betul. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita juga harus meninjau, melihatnya keyakinan kelas ini. Kebetulan kemarin saya sudah mempraktekkan dan anak-anak bersikukuh pengen ada makan mie di sekolah, di kelas. Tadinya seminggu sekali, terus 2 minggu sekali. Tapi saya melihat lagi anak-anak makanannya sehat tidak, apa dampak positifnya. Kamu di rumah makan juga tidak? Ternyata makan Bu, berapa kali seminggu. Nah, akhirnya gimana? Kalau gitu kan berarti kurang sehat. Kita belajar untuk di sini makanannya sehat, biar kamunya belajar. Akhirnya sepakat tuh anak-anak, ya Bu, kita jajan di kantin dengan makanan yang bergizi, yang sehat. Gitu. Ada masih fokus saya Bu, makan mie, setuju, itu lagi. Nah, kayaknya sukanya mie gitu ya. Baik, lanjut nih. Nah, ini Bapak Ibu saling menghargai yang kemarin dibuat, tapi membawa HP, karena anak-anak juga ternyata senang juga itu bawa HP ke sekolah. Cuma kita kasih kesepakatan keyakinan bahwa untuk kegiatan belajar disiplin, datang tepat waktu, jajan makanan sehat, belajar seru. Saya belajar seru itu sambil main Bapak Ibu. Jadi saya pernah mempraktikkan itu, anak-anak bermain peran, terus ngapain lagi tuh, mereka senang itu, makanya belajar seru katanya ya. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini prosesnya. Jadi saya berikan sticky notes, kemudian anak menempelkan satu persatu, dan saya merangkum itu, mengelompokkan itu bersama anak-anak dan membuat kesepakatan bersama. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya harapkan juga insya Allah ini berapa minggu lagi kita menghadapi tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, nanti mungkin lebih tercerahkan lagi mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Dan kita sama-sama bisa insya Allah mempraktekkan di kelas masing-masing. Biar tadi budaya positif tadi tumbuh dari anak-anak. Oke, sekarang Bapak Ibu. Iya Bapak. Ya, Pak. Mundur lagi deh tadi yang Iya Pak. Masih mundur lagi. Ya, lagi.
Kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah ini rentakan kalau dulu kan kelas di 1-2-13 di tiap saat kesepakatan kelas disampaikan kelas rendah sekian aturan, kelas tinggi sekian aturan. Nah ini yang dimaksud dengan tidak terlalu banyak itu bagaimana? Terima kasih Bapak. Menurut pemahaman saya Pak ya, kalau tidak terlalu banyak sesuaikan dengan kelasnya. Misalnya kalau tadi kan saya setuju ya Pak, karena memang dari jawaban anak-anak ya Pak ya, itu kalau dikelompokkan ya ini satu. Saya juga tanya ke anak-anak, ini masuknya mana? Oh baru Bu, bikin baru lagi kelompoknya. Oh yang tadi Bu masukin. Jadi ketika dirangkum ternyata ada 7 tadi Pak. Gitu. Mungkin kalau kelas 1 ya tadi jangan lari-lari terus apa masuknya tertib, berarti kan sudah satu kesepakatan gitu Pak. Karena kan harus apa namanya ya, biasanya bahasa anak tuh beda-beda, cuman merujuknya ke sana gitu. Jadi untuk berapa banyaknya ya disesuaikan dengan tadi pendapat anak-anak, kemudian bagaimana itu bisa kira-kira diterapkan anak dan mudah diingat gitu Pak. Karena nanti kita akan belajar tentang restitusi Pak. Jadi anak ditanya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Apa ya Bu? Banyak Bu, ada 10, saya lupa. Nah itu kan berarti anak tidak meyakini bahwa di dalam kelasnya dia ada kesepakatan, ya, tapi kesepakatan yang kita yakini bersama. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya. Ya tadi kalau di dalam 2013 sama apa kesepakatan kelas itu, kelas rendah itu maksimal 5 kesepakatan, kelas tinggi itu 7 kesepakatan. Walaupun sempat ada beberapa teman lebih dari 7. Tadi kata kuncinya adalah ya buat tahu banyak-banyak nggak dihafal, nggak dipahami, tidak terlaksana. Jadi tadi kelas 1 jelas-jelas dia harus lebih singkat lah, oh ini dia ingat. Jadi mungkin itu masih bisa kita gunakan, tapi tadi ini perkembangan, lagi perkembangan yang baru dalam rangka memfasilitasi murid mungkin bukan tadi sesuai dengan apa yang dimunculkan. Jadi tinggal kita rangkum aja. Kalau arahnya sama ya sudah kita jadikan satu kata atau kalimat. Terima kasih. Terakhir, ya tolong hal ini ya tadi sesuai dengan nanti di kelas berikut kalau yang baru ini harus dimunculkan. Ya kita pahami, sepakati teman-teman di awal masuk sudah memkondisikan keyakinan kelas. Jadi tampung tuh tawarkan juga dari awal. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan Bapak Ibu? Banyak. Murid pun juga sama. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid pasti ada kebutuhan dasar yang harus, yang mau, yang berusaha dia penuhi. Baik, apa saja kebutuhan dasar itu? Silakan nih. Ya. Yang pertama, sebelumnya kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan. Ya, jadi yang kita lakukan itu memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, adanya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Baik, nih lanjut. Nah, Ibu Ambar, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu berada di keadaan Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap Doni? Ya boleh. Silakan Bu Hera, tadi kemana Bu Hera? Kasih lempar kemana? Ini belum sebelahnya nih. Terakhir tadi bicara Bu Helen ya? Oh Bu Helen. Oh Bu Helen. Ya Bu Helen, siapa Bu Helen? Oh Bu Helen mau ini menyampaikan? Tujuh. Kalau menurut saya, bagi kemarin anak, kenapa kamu meminta makanan bersama temanmu? Apakah ibu kamu tidak menyiapkan makanan apa memang atau melihat keadaan? Bagaimana situasi keadaan orang tua si Doni? Kenapa dia selalu meminta makanan? Harus mengetahui dulu ya Bapak Ibu, apa sih alasannya kenapa dia seperti itu. Iya, jadi ya silakan Miss. Nah mungkin ada beberapa
kemungkinan dari alasannya Doni ketika ditanya. Jadi benar ya Bapak Ibu, jadi kalau kita berdialog sama anak nih, anak bercerita, anak nanti lama-lama akan terbuka gitu. Nah itu yang perlu kita biasakan gitu ya untuk tadi budaya positif. Nah kalau yang pertama, karena Doninya lapar, dia tidak dibawakan makanan, berarti dia sedang berusaha apa nih? Ngambil makanan punya temennya nih, berusaha untuk bertahan hidup. Aduh lapar gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Kalau tahu, oh ternyata kamu lapar nak, apa yang bisa kita lakukan? Gimana Bu tadi? Memberi, ya, saling berbagi. Baik, selanjutnya kalau Doni alasannya mendapatkan perhatian teman, karena saat dia mengambil makanan, temannya ngeliatin dia, wih apaan sih Doni gitu ya. Nah berarti karena mendapatkan perhatian tadi, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh teman. Mungkin di rumahnya kurang perhatian, jadi iya betul. Iya kan? Orang tuanya, mamanya punya adik lagi, ngurusin adiknya, dianya enggak. Nah jadinya di kelas seperti itu. Baik, lanjut. Ketika Doninya berkata bosan Bu dengan makanan saya, berarti dia ingin kebebasan. Ini mulu bosan. Ini temennya bawa yang beda, dia pengen bebas. Kemudian ketika dia bisa mengambil dengan paksa, dia merasa kuat dan berkuasa. Berarti dia sedang memenuhi dirinya yang ingin berkuasa, kekuasaan. Bapak Ibu. Nah itu anak-anak. Jadi memang beragam ya. Jadi kita harus tahu tadi pendekatan, mengetahui. Nah kalau udah ketahui alasannya, berarti kita harus tahu juga, oh ternyata dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya. Ya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah sekarang posisi kontrol. Siapa nih yang punya kontrol nih? Yang punya kendali? Yaitu kita sebagai guru. Kalau Bapak Ibu megang sesuatu benda yang berharga, terus orang lain mau ngambil, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apakah ya udah nih? Ya, apa Bapak Ibu? Apa Bu Haji? Oke, kasih saran dulu. Oke. Terus kalau berharga sekali, saya tidak mau, pokoknya harus ini jadi milik saya. Apakah diberikan? Bu Ika? Tidak. Berarti yang punya kendali itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, betul sekali. Diri sendiri. Oke, nah sekarang tentang posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, apa? Dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk menekan murid. Contohnya menghardik. Kamu nggak bisa-bisa, kamu nih ya. Itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini ngomongnya halus Bapak Ibu, tapi dalam jelek gitu ya. Oke, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, terus tapi di sana ada anak tuh, oh iya ya, saya bikin bu gurunya sedih. Oh iya ya, bu guru nanti dimarahin bapak kepala sekolah. Jadi ada merasa bersalah, gitu ya. Terus teman, nah ini biasanya guru ini tidak menyakiti, tapi bisa mengontrol dengan ajakan. Ayolah, ayo ikut bu guru yuk. Ayo dong bantu bu guru. Nanti bu guru pulangnya telat nih, gitu. Jadi bahasanya seperti teman. Yang keempat, pemantau. Berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pemantau tuh melihat dulu, wah dia melakukan apa nih? Ada konsekuensinya apa nih? Gitu ya. Nah, yang terakhir manajer. Kalau manajer tuh bisa mengelola ya Bapak Ibu ya. Manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Jadi ketika murid melakukan sesuatu kesalahan, tidak kamu yang salah terus, kok kamu gitu, tapi dicari tahu, kita mau minta solusi gimana nak, perbaikan ke depannya nak. Kamu mau seperti apa? Ketika kamu melakukan ini, kamu nanti jadi orang yang seperti apa? Begitu. Nah ini ada hubungannya nanti dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Bagaimana kita memecahkan masalah anak. Oke, contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum, ayo berdiri di tiang bendera situ depan, hormat 1 jam. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, beberapa kali bu guru harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, halus ngomongnya Bapak Ibu. Tapi anak pun iya ya, bu guru kecewa sama kamu. Lanjut, teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu kali ini ya.
ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan buat. Nah, ayo dong, kita kayak teman aja ngomong ke teman. Kemudian kalau pemantau, nah dia menghubungkan tadi peraturan dan konsekuensinya. Kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara beli ya. Nah, yang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi ditanya dulu anaknya, sadar dulu, oh saya tahu tuh, saya nggak pakai atribut, saya datangnya terlambat. Setelah itu, bagaimana kamu memperbaikinya? Kita tidak, oh kamu besok jangan terlambat lagi ya, oh kamu besok tidak, tapi berikan anak, ya bu saya bangunnya lebih pagi, ya bu saya nyiapin dari, nah itu sebagai manajer. Nah menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, mana yang kira-kira ideal untuk untuk kita ini sebagai guru mengontrol tindakan murid-murid? Bisa? Ya Pak, boleh? Kayak boleh? Dari kelima itu mana? Menurut pandangan saya itu sebagai manajer dan sebagai teman sebaya. Kalau untuk kelas tinggi, kalau untuk kelas rendah itu ya tidak sebagai teman, tetapi sebagai orang tua kepada anak. Oke, tangan buat Utari. Ya. Jadi manajer ya, manajer. Kemudian juga boleh apa tadi teman, tapi memang idealnya manajer. Karena di dalam manajer itu sebenarnya kita sudah mengajak anak. Ya tadi yang orang tua memposisikan sebagai orang tua manajer. Kenapa nak kamu? Nah, ya, bagaimana kita membahasakan ke anak kita? Gitu ya, lanjut. Baik, nah segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ini adalah salah satu pemecahan masalah. Ketika anak melakukan suatu tindakan, bagaimana cara kita untuk memecahkan masalahnya? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kadang-kadang anak melakukan kesalahan jadi minder ya Bapak Ibu ya. Ah saya nggak pakai atribut, nggak deh saya nggak itu. Ntar pada ketahuan. Ada murid saya seperti itu Bapak Ibu. Teman-temannya nggak ngapa-ngapain, tapi dia sudah underestimate dulu, sudah insecure rasanya sekarang. Gitu. Nah itu kenapa? Mungkin dari dia melakukan tindakan salah karena terlambat, akhirnya. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi bukan membenarkan kesalahan anak, tapi kita memberikan anak itu pembelajaran. Jadi mengharapkan tidak terulang kembali. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian diberikan tawaran, tadi solusi. Gimana nak kamu memperbaikinya? Kemudian cari kebutuhan dasarnya. Apa sih alasan dia melakukan itu? Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kalau kamu sudah berbuat seperti ini, kamu jadi seperti orang yang seperti apa? Kemudian cara yang paling baik untuk fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Oke, ini konsekuensi dan restitusi. Lanjut aja, Mas. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi kalau hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa-apa, kemudian bersifat satu arah dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, tapi tetap bikin tidak nyaman dan biasanya monitor nih, karena peraturan mana yang kamu langgar, oh ini berarti konsekuensinya ini. Nah tapi kalau restitusi, anak ini punya tanggung jawab untuk perilakunya. Kamu melakukan ini, kira-kira solusi kamu apa? Keyakinan apa yang kamu langgar? Kemudian fokus pada pemecahan masalah tadi. Nah dari situ dia bisa menghargai itu, menghormati dirinya. Oh iya, saya sudah berbuat salah, saya harus memperbaiki diri. Kemudian dengan memperbaiki tadi bersemangat, itu timbul tadi karakternya. Jadi kalau hukuman itu identitasnya dirinya itu gagal. Jadi iya saya salah ya, saya jadi ini dia nggak mau gabung sama teman gitu. Tapi kalau konsekuensi dan tadi restitusi, identitasnya jadi sukses. Iya saya berbuat salah, saya tidak apa-apa. Mungkin lain kali saya harus lebih baik. Gitu, ya Bapak Ibu. Jadi untuk restitusi ini balik lagi bukan membiarkan anak yang salah, tapi tadi memperbaiki kesalahan dengan solusi yang ditawarkan juga yang disampaikan sama anak. Nah segitiga restitusi yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Apa yang perlu kita ucapkan di sana? Ketika anak, kenapa nak? Ya bu saya terlambat.
tidak apa-apa. Ya, orang tuh pernah terlambat, guru juga pernah terlambat. Mewajarkan kesalahan, karena setiap manusia pasti salah. Tapi balik lagi, bukan membiarkan. Oh iya, tidak apa-apa, sikap kamu tidak baik ya. Orang lain juga seperti itu, nak, ada yang tidak baik. Setelah menstabilkan identitas dia, oh iya bu, saya melakukan kesalahan bu. Yang kedua, validasi, ya, memperjelas tindakannya salah. Nah, kamu berbuat itu pasti ada alasannya ya. Kenapa kamu berbuat seperti itu, nak? Ada tidak cara yang lebih efektif? Mungkin kamu bisa bicara yang lebih efektif daripada kamu bicara yang tidak baik, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, keyakinan. Makanya sebelum kita berlanjut nanti di kelas tahun ajaran baru, harus ada keyakinan. Dan biasanya keyakinan itu tertanam nih, oh iya bu, sama teman harus menghargai. Nah ditanya, apa sih keyakinan di kelas yang kamu tidak sesuai dengan tindakan kamu? Nah, oh iya bu, saya tidak disiplin bu, saya datangnya terlambat. Nanti datang tepat waktu. Kemudian kalau kamu melakukan atau mendapatkan solusi ini, kamu mau jadi seperti apa? Oh, kalau saya bangunnya pagi, saya malamnya tidurnya tidak kemalaman, saya nggak terlambat bu. Saya jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang disiplin bu. Nah, dari yang tadi merasa bersalah karena punya solusi dan mengharapkan apa sih kamu jadi apa sih, nah? Anak itu jadi, wah iya, saya harus ada perbaikan. Itu yang diharapkan. Langkahnya, ya, teori kontrolnya kita semua melakukan hal terbaik. Kemudian perilaku manusia itu pasti ada alasannya dan diharapkan punya motivasi internal. Lanjut nih. Oke, ya, ini tanya jawabnya aja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mengarahkan ke kalau stabilan identitas, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kamu merasa kamu berhak merasa seperti itu. Kalau anak-anak lagi kesel gitu ya, iya bu kesel dia ngatain saya bu. Iya, kamu berhak merasakan seperti itu. Ya nggak boleh itu perbuatan yang tidak baik. Nah gitu. Jadi menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Ya, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk. Misalnya hanya tadi ucapannya. Padahal kalau dia kesel banget bisa pukul nggak Bapak Ibu? Bisa kan? Nah kita kasih tuh. Iya, padahal kamu bisa lebih buruk ya, tapi kamu hebat. Hanya berkata yang tidak baik. Gitu. Jadi meredam, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai? Kemudian kamu mau jadi seperti apa dengan melakukan itu, ya Bapak Ibu. Ya, lanjut nih. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Halo Rido, ketemu lagi nih sama Bu Guru. Bapak ya, nah, Rido kira-kira tahu nggak kenapa Bu Guru manggil Rido? Tahu apa? Kenapa baju lama? Kenapa bisa nggak tahu itu ya? Guru juga pernah sih lupa kayak gitu, nggak bawa sesuatu ke sekolah, nggak bawa sesuatu ke tempat kerjaan gitu, itu nggak apa-apa ya, cuma ada sikap yang perlu diperbaiki dari kejadian tersebut gitu ya. Terus Rido kan udah mengakui nih bahwa tidak bawa baju ya, berarti ada keyakinan di kelas nggak yang Rido langgar? Ada apa ya? Oh gitu, berarti Rido merasa belum belajar dengan baik di kelas ya, karena nggak bawa baju olahraga sehingga nggak olahraga. Oke, jadi Rido sudah mengakui bahwa saya melanggar ya keyakinan kelas. Sekarang yang Rido lakukan nih kira-kira apa nih untuk tadi agar keyakinan kelas itu bisa berjalan? Malamnya siapin baju terus masukin tas biar pagi. Malamnya siapin baju terus masukin ke tas gitu ya, biar paginya nggak lupa. Nah, kalau Rido sudah melakukan seperti itu, kira-kira nanti Rido menginginkan Rido itu seperti apa sih? Diri Rido itu seperti apa? Mau
disiplin sama mandiri ya, disiplin untuk mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik ya. Terus mandiri tadi apa? Mandirinya dalam perilaku apa tadi? Iya, menyiapkan baju sendiri gitu. Oke. Jadi kedepannya bisa yang dilakukan itu ya, dan nanti kalau memang itu terjadi, mudah-mudahan tadi Ridho menjadi seorang tadi yang bertanggung jawab, yang disiplin dan juga mandiri. Oke, itu aja berarti untuk masalah hari ini tentang kurangnya apa tadi, mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, bisa terselesaikan ya. Ya, mudah-mudahan di hari-hari berikutnya lebih disiplin lagi. Bisa ya? Bisa aja yang Bu Guru ingin tanyakan. Nah, kita nanti belajar lagi ya seperti biasa. Terima kasih Ridho. Masih Guru panggil nih. Tahu nggak kenapa Bu Guru panggil? Iya, apa tuh Guru mau ngomong tentang apa? Setelah ke sekolah, sampai jam berapa di sekolah tadi? Oke. Ya kalau terlambat sebenarnya masih wajar ya, tapi kalau memang terlambat harus ada perbaikan nih. Bu Guru juga pernah terlambat gitu, tapi Bu Guru mencoba untuk memperbaiki diri gitu ya. Ya, nah kalau hubungan dengan keyakinan kelas nih, di kelas kan ada keyakinan kelas ya, yang kita meyakini bersama teman-teman gitu ya. Nah, kira-kira dengan hubungan keterlambatan ini, keyakinan mana yang Chelsea? Oke, datang ke sekolah tepat waktu ya. Berarti Chelsea udah tahu nih bahwa ke sekolah itu datangnya tepat waktu. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa Chelsea berikan nih untuk biar nanti bisa ke sekolah tepat waktu berangkatnya? Maunya lebih pagi ada lagi. Berangkatnya harus cepat. Oke, kalau Chelsea sudah melakukan itu, kira-kira Chelsea ini menjadi anak yang seperti apa nanti di kemudian hari? Jadi anak yang disiplin. Oke, mandirinya berarti Chelsea bisa apa tuh tadi? Bisa sendiri langsung ya. Terus disiplinnya ya, bertanggung jawab, datang ke sekolah tepat waktu. Oke, mudah-mudahan itu terjadi ya. Terus saja, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita sudah ngobrol ya, mudah-mudahan kedepannya Chelsea bisa tadi meyakini kesepakatan kita di kelas bahwa datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih ya Chelsea ya. Assalamualaikum, nama saya Ridho dari kelas 3C. Setelah saya mengobrol dengan Ridho, saya mendapat solusi dan berusaha menjadi anak yang disiplin, mandiri dalam aktivitas belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chelsea. Saya dari kelas 5C. Saya ngobrol-ngobrol bareng kata solusi. Saya jadi anak yang disiplin dan ke sekolah tepat waktu. Ya, jadi saya tanyakan, kemudian kenapa tidak, karena lupa gitu. Soalnya biasanya nih olahraga dinanti-nanti, kok ini beda sendiri nih, nggak pakai, nah gitu ya. Saya tanyakan di sini. Termasuk salah satunya Chelsea juga. Kebetulan Chelsea, Pak Eda datangnya terlambat ya Pak, sampai jam 7 hari itu tuh, sampai jam 7 pada sholat. Nah itu juga saya panggil, ada 2 video. Nah ini sebagai salah satu tugas saya. Mungkin ini yang terekam, tapi yang tidak terekam insya Allah saya mulai terapkan bagaimana tadi segitiga restitusi. Jadi keterbukaan anak, kalau kita ajak dialog seperti itu, anak insya Allah bisa terbuka dan menjelaskan gitu, dan menguatkan karakter tadi. Kalau saya diterima Bu Guru, saya bisa cerita ke Bu Guru begitu Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Baik, jalan-jalan ke pasar baru, lihat kolam ada ikan sepat,
Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Jahro yang telah memaparkan tentang diskriminasi budaya positif. Beri aplaus lagi dong, satu kali lagi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua ya, dan insya Allah kita bisa terapkan dalam minimal kehidupan kita dan bisa berbagi kepada yang lain juga. Dan mungkin nanti bisa diterapkan di tahun ajaran baru bahwa budaya positif itu penting, keyakinan itu penting, ya kan? Nah, baik, acara demi acara telah kita lalui. Oh, ada satu amat lagi dari Bapak Presiden. Baik, Bapak izin sampai cepat ya. 2-3-2-10. Bisa lagi nih. Bapak Ibu, kata kunci yang perlu kita pegang di sini tadi ada kata paradigma baru. Jadi paradigma baru itu luas. Salah satunya ini pola pikir kita, kebiasaan kita yang selama ini kita lakukan ternyata perlu adalah perubahan. Tadi dari perubahan sebelumnya ada kesepakatan kelas, berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Kalau kita runtut di sana, Bapak Ibu, semua didasari kebutuhan murid. Jadi kita perlakuan pelayanan murid sekarang tidak lagi sealanya kita, sesuka-sukanya kita. Jadi pola ini harus kita rubah. Tidak lagi kita juga menyalahkan anak. Ya, ini mohon maaf di sini kita masih Pak, ini anak nggak bisa baca nih. Kalau saya balikin lagu ini siapa? Gitu. Itu bahasa sederhananya. Nah, jadi poin ini, Bapak kelakuan apa yang kita lakukan itu sudah dikunci semua. Jadi semua ada kebersamaan di awal. Tadi keyakinan kelas kan awalnya kesepakatan kelas gitu, sudah disepakati ya secara bersama-sama sehingga Pak mereka terlibat dan ikut tanggung jawab terhadap perilakunya. Sekali lagi dengan seperti ini rubah pola pikir kita yang jadul ya, kita implementasikan yang terbaru. Jangan kita tunda. Sekali lagi jangan kita tunda. Makanya tadi kelas 1 sekarang sudah dibuat belum? Mana waktu saya minta buat tanda tangan orang tua bahwa telah membaca dan memahami serta menerima konsekuensi peraturan sekolah. Ya, karena peraturan sekolah sudah dibuat. Jadi tinggal baca dan seterusnya itu di awal. Jadi untuk saat kita melaksanakan mereka sudah paham ada nih kata dasarnya, kekuatan hukumnya. Ya, jadi tolong ini nanti kelas 1 berikutnya siap-siap tuh. Tadi saya ketemu dengan komite. Untuk kelas 1 berikutnya pada saat pra-MPLS sudah harus tanda tangan. Dan nanti tolong dikondisikan. Terus yang terakhir, perwujudan implementasi ini segera kita lakukan, kita siapkan apa yang kita bahas tadi, sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Jahro. Ini kita dapatkan dampak dari adanya program guru penggerak. Artinya memang pemerintah selalu menginginkan suatu perubahan yang besar. Selama ini terputus karena konsep terputus kenapa? Karena sentralnya ada di pengawas. Kalau sekarang tidak, sentralnya di Bapak dan Ibu guru. Ya tadi mohon izin, saat Bu Jahro di depan sini saya berpindah tempat. Itu ada maksud, bukan sekedar pindah. Artinya saya menunjukkan ke teman-teman, saya lepas jabatan bukan kepala sekolah, saya adalah peserta. Sederhana dulu, saya adalah peserta untuk diskriminasi hari ini. Namun itu baru saya. Ya, dan saya juga ikut aktif mencontohkan, nanya, ikut aktif menjawab. Nah ini pola-pola ini Bapak Ibu setiap apapun kita lakukan, aktif bertanya, aktif menjawab. Tadi mau izin, seharusnya ada kesepakatan itu, nggak boleh, udah yang urutan nggak boleh langsung deal, tidak boleh. Saya sebagai peserta ingat saya di situ, gitu ya. Bukan saya sebagai kepala sekolah, saya di situ. Nggak lihat, jangan lihat saya sebagai kepala sekolahnya. Sepakat kalau sepakat, oke kita lakukan tadi dari si A berubah tunjuk ke B dan C dan seterusnya gitu. Tapi alhamdulillah dengan kondisi tadi semua berbagi akhirnya
bersuara dua semua. Alhamdulillah saya bisa melihat gambaran terbaru wajah-wajah dari Bapak dan Ibu. Ya, yang tadi gambaran saya sempit terbuka lagi. Oh, si A ternyata wawasannya begini, si B wawasannya. Ada dampak apa yang Bapak Ibu lakukan tadi. Ya. Terakhir Bapak Ibu, bahwa sekolah kita memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Dengan sekarang perbandingan kita lihat nih yang kelompok bertiga monitor kelompok bertiga dengan teman-teman usianya jauh, ya, atas dedikasi beliau dan percontohan perilaku yang sudah ditampilkan, kita ikuti jejaknya. Kemudian Bapak Ibu tadi potensi yang Bapak Ibu miliki tampilkan, wujudkan, ya, karena sekarang zamannya atau saatnya adalah berbagi, bukan disimpan sendiri-sendiri. Tunjukkan dengan cara berbagi tadi. Oke, itu saja Bapak Ibu penguatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas pesan dan amanatnya. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil